Besti, hati-hati dan waspada aja ya kalau melintas jalan raya. Jangan sampai kena jebakan Batman alias ranjau paku. Bisa gawat, Besti. Logam baja Dari baja. yang saya tahu dari baja. OMG Besti, ada ranjau paku di sandal, kok bisa sih? Yups, dalam video viral yang satu ini terlihat jelas seorang pengendara motor yang lagi masukin sandal berisi paku di bawah ban mobil. Tujuannya apalagi kalau bukan bikin mobilnya membledos alias bocor pas jalan. Aduh, aduh. Yaps, udah jadi rahasia umum nih Besti. Kalau ranjau paku tuh biasa menebar paku di titik-titik tertentu yang ujung-ujungnya bisa bikin tukang tambal ban cuan. Eits, gak cuma itu, karena ranjau paku ini pun juga Besti, ban kendaraan gak cuma bocor tapi juga bisa berpotensi kecelakaan loh. OMG. Berdasarkan pantauan pihak kepolisian, ranjau paku tuh masih marak tersebar di seluruh Jakarta. Untuk titik yang paling rawan bisa terjadi di Jalan Gatot Subroto hingga Jalan MT Haryono. OMG, di jalan protokol aja tuh masih marak ranjau paku. Ya itu bahaya banget ya, perlu ditindak ya. Soalnya kenapa? Kita kalau bawa anak-anak pecah di jalan apalagi malam, itu repotnya ampun-ampunan. Belum bengkel belum tentu buka 24 jam ya. Ya meresahkan juga ya Mbak ya. Habis saya juga pengendara motor, kalau memang kalau deket bengkel sih masih mending ya bisa di ini. Kalau jauh kan kita harus dorong dulu. Adalah yang bertanggung jawab apa dari sisi pemerintah apa dari gimana, itu minimal itu kan ditebar itu berarti disengaja, ada oknum. Tuh kan Besti, memang terbukti ya kalau ranjau paku itu jelas meresahkan para pengendara, apalagi pengendara motor. Wallace Besti, walau ranjau paku masih meresahkan di mana-mana, Jakarta tuh punya komunitas sabar paku loh, alias komunitas sapu bersih paku ya Besti. OMG, komunitas yang isinya para relawan ini ternyata udah eksis sejak tahun 2011. Kegiatan mereka pun gak usah perlu dilakukan lagi deh. Selama 12 tahun lamanya, komunitas sabar paku secara rutin membersihkan jalanan Jakarta dari ranjau paku. Wih, ini sih bener-bener pahlawan jalanan ya Besti. Usut punya usut nih, para relawan sabar paku ini tuh rela loh terjun ke jalan lantaran punya kesamaan pengalaman Besti. Apalagi ya kalau bukan sama-sama pernah jadi korban ranjau paku. Yang kepo sama cara kerja komunitas ini, check it out Besti. Alat utama yang dipakai buat mengambil paku di jalanan adalah magnet ini. Cukup diletakkan di permukaan aspal, paku-paku dan ranjau berbahan logam lainnya pasti langsung lengket. Kayak jatuh cinta di pandangan pertama gitu deh Besti. Ahai. Nah, karena aktivitas mereka selalu dilakukan di jalan raya, tantangan dan potensi bahayanya pun juga selalu ada ya. Apalagi sih ketika harus membersihkan paku di jalur yang cepat. Wajib super gercep deh pokoknya. Kalau enggak ya, amit-amit bisa kena tabrak loh Besti. Biar aksi sabar paku ini makin maksimal, seluruh relawan tuh biasa memulai kerja pada pagi hari. Terhitung sejak jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Kalau kesiangan dikit bisa keburu padet tuh lalu lintasnya. Ya ampun, baru jalan sebentar aja udah dapat banyak Besti. Terbukti kan kalau ranjau paku tuh masih merajalela di ibu kota. Bahkan faktanya nih Besti, komunitas sabar paku ini tuh bisa mengumpulkan paku sampai setengah ton loh setiap harinya. OMG. Eits, walau judulnya ranjau paku tapi faktanya nih Besti, ranjau yang banyak didapat dari jari-jari rangka payung. Just info aja ya, kalau jari-jari payung di sini ternyata tuh diambil dari besi payung yang udah dipotong, dibakar, terus dibungkus deh pakai plastik. Bener-bener gak nyangka deh kalau besi kecil ini tuh bisa bikin ban tubeless gak berdaya. Nah
Besti, dapet lagi. Dan tadi dari satu hari ini kita cari dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 pagi udah dapet segini nih. Ya Pak ya? Iya. Ini hari ini kita cari dari Jalan Gatsu sampai Jalan MT Haryono dapat segini Besti. Dan rata-rata itu ranjau pakunya berbentuk jari-jari payung ya Pak ya? Iya betul, yang paling banyak ruas Jalan Gatot Subroto sampai MT Haryono ini banyak ranjau dari jari-jari payung. Tapi kadang-kala ditemukan juga dari ranjau paku yang paling bahaya itu yang sudah dibengkokin. Dibengkokin begini kendaraan pelan pun tetap bisa nancap. Kena ya Pak Bisa ya? kena. Selain jari-jari payung masih banyak lagi loh Besti jenis ranjau lainnya. Sebut aja paku kecil, paku besar, besi, dan bahkan baut. Tapi tetap ya Besti, juara ranjau yang paling banyak tersebar jatuh pada jari-jari payung ini Besti. Sejumlah tukang tambal ban emang gak menyangkal ada rekan-rekan seprofesi mereka yang nakal. Biasanya mereka berada di radius kurang lebih 5 km dari posisi ranjau paku berada. OMG. Nah Besti, berikut nih tips bagi para pengendara agar terhindar dari ranjau paku. Pertama, cek tekanan angin pada ban secara berkala. Dan jangan lupa juga ya buat kurangi kecepatan saat melintas di titik rawan paku. Kedua, hindari melewati kubangan di kiri jalan dan sampah yang tercecer di jalanan. Ketiga, cek jadwal pembersihan ranjau paku di daerah kamu sebelum berangkat. Terakhir, jangan lupa maksimalkan lampu kendaraan biar jelas melihat permukaan jalan khususnya pada malam hari. Nah Pak, ini buat oknum-oknum yang masih nakal di luar sana nih Pak nih. Ada nggak Pak? Dari Bapak tuh apa? Mungkin harapan saya untuk oknum penebar ranjau, saya semoga mereka itu cepat sadar, insaf, karena apa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya dan merugikan bagi masyarakat pengguna jalan. Itu sangat berbahaya sekali. Cek fakta sampai di sini dulu ya Besti. Selalu waspada ya saat Besti berkendara. Jangan sampai kena jebakan Batman. Ranjau paku Besti maksudnya.